Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk kali ini saya akan memaparkan sebuah infografis yang berjudul Perekonomian Indonesia pada April 2021. Infografis ini merangkum kondisi makroekonomi Indonesia, termasuk pihak-pihak yang berperan dalam kebijakan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, serta dampaknya terhadap produk domestik bruto atau PDB. Oke, next. Pihak penentu kebijakan ekonomi. Ada Kementerian Keuangan dan Bappenas, ada Bank Indonesia, OJK, BPS, DPR Republik Indonesia. Oke, kita mulai dari pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan dan Bappenas yang berperan dalam merancang kebijakan fiskal termasuk perencanaan agar negara dan belanja pembangunan. Lalu, ada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada otoritas jasa keuangan ya, atau sering kita sebut dengan OJK, itu berperan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan ya, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal agar tetap sehat dan stabil. Kemudian ada Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu menyediakan data-data makroekonomi yang akurat dan terukur sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi. Dan terakhir ada DPR Republik Indonesia, selain menjalankan fungsi legislasi ya, juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Oke, untuk slide selanjutnya, nilai tukar rupiah atau kurs ya. Kurs April 2021 itu 14.500 US dollar itu melemah. Memasuki bulan April tahun 2021, nilai tukar terhadap dolar Amerika tercatat sebesar 14.500 rupiah per US dollar. Nilai ini menunjukkan kondisi rupiah yang mengalami pelemahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pelemahan rupiah tertentu berdampak besar pada perekonomian nasional tentunya. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor menjadi lebih mahal. Nah, hal ini bisa mengakibatkan naiknya harga-harga impor ya, termasuk bahan baku industri dan barang konsumsi. Akibatnya, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi dan produksi, dan masyarakat pun menjadi lebih selektif dalam berbelanja. Ini menciptakan tekanan tambahan bagi ekonomi domestik. Ya, selanjutnya inflasi April ya pada 2021 itu ya, kita lihat angka inflasi berdasarkan indeks harga konsumen ya. Pada bulan April 2021 itu inflasi itu tercatat sebesar 1,42% secara year on year. Tahun ke tahun. Angka ini tergolong rendah ya, dan mencerminkan bahwa permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa itu masih melemah gitu, masih lemah. Lalu salah satu penyebabnya itu adalah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, terutama pasca pandemi ya pada saat itu. Banyak sektor usaha yang belum pulih sepenuhnya, pendapatan masyarakatnya juga belum kembali stabil, lalu sebagian besar konsumen itu masih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Meskipun inflasi yang rendah bisa menjaga kestabilan harga ya, namun di sisi lain ini juga menjadi sinyal bahwa konsumsi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oke, dari semua indikator ekonomi tersebut dampaknya sangat jelas ya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya produk domestik bruto atau PDB. Pada kuartal pertama tahun 2021 itu, PDB Indonesia itu masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74% secara tahunan. Artinya, ekonomi kita masih mengalami perlambatan dan proses pemulihan belum berjalan maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhinya itu adalah
Pertama, pelemahan nilai tukar rupiah yang menekan biaya impor. Lalu inflasi yang rendah karena konsumsi masyarakat yang belum membaik ya. Lalu dari investasi yang masih belum bergairah akibat ketidakpastian ekonomi global maupun domestik ya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat baik melalui kebijakan fiskal, moneter maupun dukungan sektor keuangan. Oke, untuk yang terakhir ya teman-teman. Jadi sebagai kesimpulannya itu inflasi ini infografi ini menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia pada April ya 2021 masih berada dalam fase pemulihan. Meskipun stabil dari sisi inflasi, namun tantangan besar masih ada dalam sektor konsumsi, investasi, terus juga nilai tukar ya. Nah, koordinasi antar lembaga seperti Kemenke, terus Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bappenas sangat penting untuk memastikan arah kebijakan ekonomi bisa menjawab tantangan ini. Oke, semoga dengan kerjasama yang solid dan kebijakan yang tepat sasaran ya, perekonomian Indonesia itu bisa bangkit lebih kuat. Oke, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.